Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kajian usul fikih. Yang kali ini kita akan membahas adillatul ahkam yang kedua, yaitu as-sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun kajian kita kali ini yaitu tentang dalil hukum yang kedua, as-sunnah. Nah, apa itu as-sunnah? As-sunnah adalah ma sudira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berbentuk perkataan, perbuatan maupun takrir. Nah, sebelumnya kita harus bisa membedakan antara sunnah, pengertian sunnah dia sebagai sumber hukum atau dalil hukum, dengan sunnah dalam pembagian hukum taklifi. Kalau sunnah dalam pembagian hukum taklifi itu sesuatu yang dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan tidak mengapa. Nah, di sini bukan. Sunnah yang di sini adalah sunnah sebagai dalil hukum. Dari pengertian di atas, dari pengertian tadi yang kita sebutkan, sunnah itu terbagi pada tiga. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Nah, apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah ini disebut juga dengan hadis, yaitu segala ucapan Rasulullah. Nah, itu adalah sunnah qauliyah. Jadi dia yang bersumber dari Nabi berupa perkataan saja. Contohnya apa? Banyak sekali, yaitu hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, atau ucapan Rasulullah hadis yang lain, la wasiyatan liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, segala sesuatu ucapan ini disebut dengan sunnah qauliyah. Kemudian pembagian yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Nah, sunnah fi'liyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasul. Nah, itu adalah sunnah fi'liyah, perbuatan fi'il, af'alnya Rasul, itu adalah sunnah fi'liyah. Apa itu contohnya? Contoh dari sunnah fi'liyah itu adalah seperti tata cara wudhunya Rasul, seperti tata sholatnya Rasul, seperti tata cara manasik hajinya Rasul. Nah, ini adalah sunnah fi'liyah, sunnah yang berbentuk perbuatan. Nah, kemudian ada pun yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu ketetapan. Nah, sunnah takririyah adalah ketetapan Rasulullah terhadap perbuatan atau perkataan sahabat, baik dalam bentuk diamnya Rasul, persetujuan, atau menganggap hal tersebut baik. Baik itu disaksikan oleh Rasulullah maupun berita yang sampai kepada Rasulullah. Nah, jadi sunnah takririyah itu adalah awalnya itu dari sahabat, perbuatan atau perkataan sahabat. Nah, kemudian itu disaksikan Rasul atau sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menetapkannya. Dalam artian diamnya Rasulullah itu sebuah ketetapan. Rasulullah tidak mengingkari perbuatan tersebut, itu adalah ketetapan bahwa hal tersebut boleh, atau persetujuan Rasulullah terhadap perbuatan sahabat tadi. Nah, itu yang disebut dengan sunnah takririyah. Contohnya, di antara contoh sunnah takririyah itu adalah riwayat dari Ibnu Umar. Nah, ketika pada perang Ahzab, Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadul asra illa fi bani Quraizah. Fa'adraka ba'duhumul asra fi tariq. Faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha. Wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurid minna dzalik. Fa dzikra dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pada perang Ahzab Rasulullah bersabda, janganlah seorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Sebagian pasukan melaksanakan sholat asar di perjalanan, sebagian yang lain berkata, kami tidak akan sholat kecuali setelah sampai di perkampungan itu. Mereka beralasan, justru kita harus sholat karena maksud beliau bukanlah seperti itu. Lalu kejadian ini diberitahukan kepada Nabi dan beliau tidak menyalahkan satu pihak pun. Nah, Rasulullah tidak menyalahkan satu pihak pun. Itu adalah sunnah takririyah. Lam yu'annif wahidan minkum. Beliau tidak menyalahkan salah satu pihak manapun. Nah, itu bentuk takrirnya Rasulullah terhadap perbuatan sahabat tadi. Kemudian contoh lain adalah seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kharaja rajulani fi safarin hadati shalah wa laysa mahuma ma fatayammama sa'idan thayyiban fa shalliya thumma wajada al-ma' fil waqt fa'ada ahaduhuma shalah wal wudu' wa lam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala lil ladzi lam yu'id asabta sunnah wa ajza'atka salatuh wa qala lil ladzi tawadda'a wa 'ada lakal ajru marrataini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ada dua orang mengadakan perjalanan jauh, lalu waktu sholat tiba sementara mereka tidak mempunyai air. Lalu keduanya bertayamum dengan menggunakan tanah yang bersih dan keduanya sholat. Kemudian keduanya mendapatkan air dalam masa waktu sholat tersebut. Maka salah seorang dari keduanya mengulangi sholat dengan berwudu dan yang lainnya tidak. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengisahkan perjalanan mereka. Maka Rasulullah bersabda kepada yang tidak mengulang sholat, kamu telah melaksanakan sunnah dan sholat kamu sempurna. Dan beliau bersabda kepada yang berwudu dan mengulangi sholat, kamu mendapatkan pahala 2 kali. Nah, ini adalah bentuk sunnah takrir tadi. Rasulullah tidak melaksanakannya, tidak mengatakannya, tapi dia menetapkan apa yang diperbuat oleh sahabat. Kemudian, bisakah sunnah itu menjadi hujjah? Atau bisakah sunnah itu dijadikan dalil hukum syariat? Bisakah sunnah itu dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam? Nah, dalil-dalil yang mengatakan kehujahan as-sunnah itu sendiri, yang pertama adalah dari Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayatnya. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah, dan siapa yang berpaling tidaklah kami mengutus engkau sebagai pemelihara bagi mereka. Nah, dari ayat-ayat tadi Allah menyuruh untuk mentaati Rasul. Mentaati Rasul itu bagaimana? Tidak ada lain yaitu mengikuti sunnahnya. Nah, ini adalah dalil bahwa sunnah itu harus diikuti. Kemudian dari hadis yang lain adalah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Dari riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan masukinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Rasulullah bersabda, man ata'ani, siapa yang mentaatiku dakhala jannah, dialah yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang ingkar maka dialah orang yang enggan memasukinya. Nah, dari hadis ini mentaati Rasulullah
Bagaimana cara mentaati Rasulullah itu adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil dari ijma. Nah, dari masa sahabat, para tabi dan tabiin, dan begitu juga dengan para imam-imam mujtahid sepakat. Mereka sepakat bahwasannya hadis Nabi, sunnah Nabi merupakan hujjah, merupakan dalil bagi syariat itu sendiri. Dan kita tidak pernah ada yang menyatakan bahwa sunnah itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, dengan demikian hal itu menjadi ijma bagi para sahabat, ijma'nya juga para a'immatul mujtahidun. Nah, lalu bagaimana kedudukan sunnah? Nah, kedudukan sunnah itu jelas merupakan masdar tsani, yaitu sumber hukum Islam yang kedua. Lalu bagaimana kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran? Maka ini ada 3 hal. Yang pertama adalah Al-Quran penguat bagi Al-Quran. Al-Quran menyuruh untuk berpuasa. Al-Quran menyuruh untuk menunaikan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Maka demikian pula hadis, demikian pula sunnah menyuruh untuk sholat, untuk berpuasa, manasik haji, tidak durhaka kepada orang tua. Nah, di sini as-sunnah sebagai penguat dari dalil Al-Quran. Nah, kemudian kedudukan yang kedua adalah as-sunnah sebagai penjelas. Al-Quran memerintahkan untuk sholat. Al-Quran memerintahkan untuk berpuasa, naik haji, sedekah, berbakti kepada orang tua. Lalu dijelaskan oleh hadis lebih rinci lagi. Bagaimana tata caranya sholat, bagaimana tata caranya bermanasik haji, berapa banyak zakat itu haul dan nisabnya. Di sini as-sunnah menjadi penjelas mubayyinah bagi Al-Quran. Lalu as-sunnah sebagai penjelas, dia juga memberikan ketentuan atau kekhususan terhadap Al-Quran. Contohnya, Al-Quran secara umum menyatakan bahwa anak laki-laki itu berhak mendapatkan warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Anak laki-laki setiap anak mendapatkan warisan dari ayahnya. Namun as-sunnah memberikan kekhususan. La yarisul qatil syai'an. Tidaklah mendapatkan warisan orang yang membunuh sedikit pun. Jadi jika ada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, membunuh ayahnya yang mewarisinya ataupun saudaranya agar dia mendapatkan bagian yang lebih, maka si anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Nah, ayat mengumumkan, namun datanglah hadis sunnah sebagai penjelas dan memberikan kekhususan terhadap ayat tersebut. Yang ketiga adalah as-sunnah memiliki putusan hukum tersendiri. Nah, di mana ayat-ayat Al-Quran tidak memiliki hal tersebut, seperti keharaman memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Nah, riwayat Abu Musa Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uhilla dzahab wal harir li inathi ummati wa hurrima 'ala dzukuriha." Bahwasanya dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan umatku dan diharamkan kepada laki-lakinya. Kemudian contoh yang lain adalah riwayat Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli luhumil khumril ahliyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keledai. Nah, ini adalah contoh-contoh hadis memiliki hukum tersendiri di mana Al-Quran tidak berbicara tentang hal tersebut. Jadi, as-sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Lalu ada pertanyaan, apakah semua perbuatan Rasul itu menjadi hukum, menjadi dalil syariat? Nah, dalam hal ini, maka sunnah Nabi itu
itu dapat dibagi menjadi ada yang sunnah menjadi syariat dan ada sunnah yang tidak syariat. Artinya ada sunnah-sunnah yang itu tidak menjadi putusan hukum. Sunnah yang bukan syariat itu, yang pertama itu adalah kebiasaan-kebiasaan manusiawi Nabi. Berdirinya Nabi, makanan yang kesukaan Nabi, ini bukanlah menjadi syariat. Lalu bagaimana kalau kita mengikuti? Ya boleh saja, walaupun ada ulama yang mengatakan hukumnya mandub, yaitu sunnah, dalam artian hukum taklifi, dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan tidak masalah. Tapi jumhur lebih berpendapat bahwa hal-hal tersebut boleh, artinya dikerjakan tidak masalah, ditinggal pun tidak menjadi masalah, karena hal-hal tersebut hanyalah perbuatan-perbuatan manusiawi Rasulullah, bukan menjadi syariat. Kemudian yang kedua adalah sunnah yang hanya dikhususkan untuk Nabi saja, hanya adalah kekhususan Nabi, dan ini tidak menjadi syariat bagi umatnya. Contohnya adalah Nabi diwajibkan sholat tahajud dan Nabi dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari 4. Hal-hal seperti ini tidaklah menjadi syariat. Nah, barangkali demikian saja yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di kajian berikutnya, yaitu dalil hukum yang ketiga, yaitu ijma'. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.